Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mengganin. Saya dari golongan Senin 1 kelompok 1 dengan NIM 245535427BI 11441. Hari ini saya akan membahas mengenai jurnal yang sudah saya baca, yaitu konstruksi plasmid PRHA sebagai pembawa gen ARA penyaji enzim L-arabinosa isomerase dari Termotoga termarum. Berikut adalah jurnal yang saya pakai dan saya mendapatkan tema elektroforesis plasmid. Yang pertama, mengenai latar belakang. Jadi salah satu pendekatan untuk membantu penderita diabetes tipe 2 adalah dengan menggunakan pemanis rendah kalori sebagai pengganti gula biasa. Jadi ini tuh sistemnya untuk pengganti stevia. Nah, D-tagatose itu merupakan pemanis alami yang memiliki sekitar 92% kemanisan dari sukrosa tapi hanya 38% kalorinya. Nah, jadi di sini untuk ekspresi kita membuat untuk ekspresi gen ARA. Jadi gen ARA itu yang dari Termotoga termatum tadi itu diperlukan untuk vektor ekspresi yang sesuai. Nah, jadi peneliti ini itu akan memilih plasmid vektor PRHA karena memiliki pemotor basis ramenose yang dapat diinduksi sehingga cocok untuk sistem ekspresi di Escherichia coli. Jadinya untuk membangun tujuannya jadinya itu untuk membangun plasmid PRHA ARA sebagai vektor rekombinan yang bawa gen ARA dari Termotoga termarum agar dapat diekspresikan pada sistem heterolog, khususnya E. coli untuk produksi enzim L-arabinosa isomerase secara lebih efektif. Elektroforesis itu pada dasarnya adalah teknik pemisahan molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam suatu medan listrik. Jadi hasil positif gel agarosa itu ada munculnya pita-pita atau fragmen-fragmen yang berpendar jika gel dilihat di bawah sinar ultraviolet. Nah, hasil negatif elektroforesis ini di gel agarosanya itu tidak adanya pita yang berpendar jika gel agarosa dilihat di bawah sinar UV. Metodenya, jadi yang pertama itu plasmid PRHA diperbanyak dengan mentransformasikannya ke E. coli top 10 menggunakan prosedur transformasi kimiawi. Ini tuh setelah transformasi nanti plasmid akan diisolasi menggunakan Kiagen plasmid midikit yang bekerja dengan prinsip pemisahan DNA plasmid dari komponen sel menggunakan filtrasi kolom dan buffer lysis. Lalu ada nanti kita akan melakukan restriksi atau semacam pemotongan pada dua situs pengenalan enzim. Jadi untuk menyiapkan si PRHA-nya ini kita perlu yang namanya pemotongan. Jadi tadi tuh kita mau mengambil DNA dari bakteri si Termotoga termarum. Nah, ini kita tuh mengambil DNA genom dari bakteri tersebut. DNA ini berisi semua gen termasuk si gen ARA yang tadi yang akan digunakan. Nah, tahapan selanjutnya yang tadi pemotongan atau restriksi ini ada di dua situs pengenalan enzim, yaitu di enzim N-col dan X-hol. Terus ini tujuannya untuk menghilangkan gen penyandi protein intimin. Yang hasilnya nanti di pitanya itu, ini kan nanti di elektroforesis gel agarosa, lalu pitanya itu ada sebesar 4177 base pair dan pita 984 base pair. Lalu kita mengamplifikasi gen ARA yang sudah kita peroleh tadi. Ini diperbanyak dengan teknik PCR, terus dimurnikan juga menggunakan Kiagen Min Elute Purification Kit gitu. Terus nanti berikutnya ada penggabungan, jadi digabungkan antara gen ARA hasil PCR dengan PRHA hasil restriksi. Setelah itu ditransformasikan ke dalam E. coli top 10 yang telah dibuat kompeten menggunakan larutan CaCl2. Habis itu ada seleksinya. Jadi koloni-koloni ini diseleksi, jadi koloni terbaik itu dipilih untuk tahap isolasi plasmid rekombinan. Ini ada dilakukan secara 2 kali, dilakukan 1 kali juga dengan metode shaking atau diinkubasi 16 jam pada 37 derajat Celcius. Habis itu koloni tersebut itu gunakan metode alkaline lysis. Ini nanti dia meliskan dinding sel bakteri dimurnikan, jadi melewati proses pemurnian, terus plasmidnya bisa diverifikasi menggunakan elektroforesis, di mana elektroforesis gel agarosa itu sebagai tahap verifikasi utama. Jadi ini untuk memastikan keberhasilan si restriksi tadi, pemisahan vektornya tadi, terus memverifikasikan hasil isolasi si plasmid rekombinan PRHA sama ARA-nya. Langkah-langkahnya nanti
sampel DNA dimasukkan ke dalam gel agar dengan buffer, dialiri arus listrik. Nah, nanti akan muncul amplikon di UV transluminator. Memperoleh beberapa hasil yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini hasil mengenai plasmid yang PRHA tadi. Setelah direstriksi dengan enzim Encol dan Exhol, itu sebenarnya berhasil dipisahkan melalui proses si restriksi ini. Nah, tapi hasil utamanya itu belum berhasil dilakukan. Nah, jadi ini. Jadi si isolasi plasmid rekombinan sama PRHA dan ARA ini menunjukkan hasil yang negatif, dimana sebenarnya itu PCR gen ARA-nya berhasil, jadi amplifikasi atau memperbanyak gen ARA-nya itu berhasil. Jadinya tahap awalnya itu berjalan dengan baik sesuai target. Si gen ARA-nya ini menghasilkan fragmen-fragmen atau menghasilkan amplikon. Nah, tapi tahap ligasinya itu dia tidak ditemukan koloni E. coli atau plasmid rekombinan di si koloni E. coli ini. Jadi saat diuji ulang tidak ada plasmid PRHA dan ARA yang terbentuk di koloninya si E. coli. Jadi dinyatakan dia itu belum berhasil. Jadi penelitian ini dia berhasil memperbanyak gen ARA. Kita ngambil gen ARA terus kita amplifikasi. Itu sebenarnya gen ARA yang dari Thermotoga termarum ini berhasil diamplifikasi, berhasil diperbanyak. Tetapi untuk menyambungkan si gen ini ke plasmid PRHA sama ARA itu jadi kayak plasmid PRHA dan ARA itu tuh belum berhasil. Jadi dia tuh gagal membentuk si plasmid rekombinan, tapi dia berhasil memperbanyak si gen ARA yang udah diambil di Thermotoga termarum tadi. Jadi kesimpulannya, konsentrasi plasmid rekombinan PRHA sama ARA itu belum berhasil dilakukan. Jadi kemungkinan akibatnya mungkin terjadi karena rekombinasi homolog antara gen pada plasmid dan genom E. coli yang menyebabkan hilangnya plasmid rekombinan dari sel inang. Meskipun demikian, hasil ini memberikan gambaran penting tentang kendala dalam proses cloning gen termofilik ke dalam sistem ekspresi E. coli dan menjadi dasar untuk perbaikan metode transformasi dan seleksi pada penelitian berikutnya. Berikut ada daftar pustakanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.